Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastarshiduhu wa na'udzu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluq biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih an-niyyah wa dhurriyyah waj'al hajat kullaha maghdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijakhil bariyah. Amma ba'd. Para habaib, para hadirin, para jamaah pengajian Ahad subuh Chongqing yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan kita yang lalu membahas penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin, yang mana diantaranya yang bahaya-bahaya kelas berat yaitu ragu-ragu sama agama Islam, lemah iman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada hari akhirat. Allah ono tak? Nabi Muhammad kita temenan tak? Surga neraka nyata apa hanya sekedar fiksi? Itu adalah penyakit-penyakit hati. Sombong, melit, irian, benci, nipu orang Islam, cinta dunia. Sehingga kata Imam Al-Haddad, nasihat beliau kepada kula panjenengan kesemuanya, walamma kanatil qulubu fi hukm al-ihtijab anil hissi wa laysa li amradiha alamun yudraku bil alat al-zahirah ta'ayyana al-aqil alladhi yahummuhu amru dinihi wa salamatu akhirati الذي يهمه أمر دينه وسلامة آخرته أن يسعى في تعرفها ويحرص على طلب الوقوف عليها حتى يأخذ في علاجها ومداواتها من قبل أن يفاجئه الموت ويصير إلى ربه فيلقاه بقلب غير سليم فيخسر ويهلك مع الهالكين. Yang artinya tatkala hati saya panjenengan ini keberadaannya, posisinya, kondisinya tidak seperti anggota badan yang zahir. Tatkala sakit hati ini, sakit hati bukan tersinggung ya. Sakit hati bukan tersinggung, tapi hatinya sakit dengan penyakit tadi. Tidak ada tondo-tondo, tanda-tanda yang bisa diketahui dengan alat-alat medis misal. Tidak bisa dicek kalau sakit hatinya. Kalau sakit darahnya, darah tinggi, ada apa? Alatnya namanya tensi nggih.
Kalau ada penyakit diabetes itu bisa diketahui dengan alatnya itu. Disuntik, bukan disuntik, dikeluarkan darahnya di jari. Terus ada semacam alat bisa dicek diabetes, darah gulanya berapa. Begitu juga kolesterol. Begitu juga asam urat Tapi kalau hati ini sakit, alatnya tidak ada. Maka menjadi sebuah keharusan bagi orang yang berakal, yang tentunya sangat mementingkan urusan agamanya, sangat mementingkan keselamatan akhiratnya, maka menjadi sebuah keharusan bagi orang yang berakal untuk berusaha mengetahui, mendiagnosa hati saya ini apa penyakitnya. Bagi orang-orang yang mentingkan agamanya, bagi orang-orang yang kepingin selamat akhiratnya, pasti dia berusaha kepingin tahu saya ini loropo. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu jenis penyakitnya. Adakah ragu-ragu sama Islam hati saya ini? Adakah ragu-ragu sama Gusti Allah? Saya ini apakah termasuk orang yang ragu-ragu sama Kanjeng Nabi Muhammad? Saya ini ragu-ragu tidak sama akhirat? Saya ini ketika berbuat taat, adakah mengharap kepada selain Allah? Saya ini adakah orang yang sombong kepada hamba-hambanya Allah? Saya ini apakah orang yang melit, orang yang iri, orang yang benci sama orang Islam? Saya ini apakah orang yang cinta dunia? Saya ini apakah orang yang lupa kematian, lupa hari akhirat? Dia akan berusaha cari sakit yang mana ini. Setelah sadar terhadap sakitnya, dia berusaha untuk diobati, dirawat. Sebelum kedatangan malaikat Israel, jangan sampai Israel datang ternyata hatinya belum fit, hatinya belum sehat, hatinya masih reaktif, positif penyakit yang tadi. Mungkin selamat. Gara-gara reaktif hatinya banyak penyakitnya. Ternyata itu tadi, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lalu, hati ini sakit, hati berpenyakitan, bukan hanya sampai di mati, tapi terus dibawa sampai ke akhirat. Ketemu sama Gusti Allah, hatinya sombong, hatinya ragu-ragu sama Gusti Allah, ragu-ragu sama akhirat. Akhirnya berjumpa kepada Allah dalam keadaan hatinya sakit. Padahal Allah telah berfirman, di akhirat adalah hari-hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak bermanfaat anak yang hebat-hebat, anaknya jenderal semuanya, anaknya presiden semuanya, anaknya orang kaya semuanya. Di hari itu tidak ada manfaat harta yang berlimpah kecuali orang-orang yang membawa hati yang bersih. Hatinya bersih, anaknya manfaat. Hatinya bersih, hartanya manfaat. Begitu pemahamannya kan ini. Tapi kalau hatinya sakit, tidak manfaat anaknya. Biarkan hebat-hebat anaknya. Anaknya ahli salat, anaknya ahli ibadah, tidak bisa nolong bapaknya, tidak bisa. Nolong ibunya tidak bisa.
dia banyak sedekah, dia banyak zakat, tapi hatinya kotor, tak mampu Pak untuk dongkrak ini, tak mampu. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah hatinya tak bagus, tak bersih, dia akan rugi dan dia akan binasa bersama orang-orang yang binasa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, sehingga menjadi perhatian utama bagi orang-orang yang perhatian kepada agamanya, perhatian terhadap masa depannya, tanah airnya, yaitu akhirat. Tanah air saya panjenengan akhirat. Wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa ka tariqi ila al-watan, katanya Imamul Haddad. Tidaklah dunia yang saya panjenengan tempati sekarang bukan untuk tempat selama-lamanya, tapi ini hanya lorong saja. Bahasa Jermannya lorong, jalan saja untuk menghantarkan kula panjenengan kepada waton, yaitu akhirat. Wa tu'rafu amradul qulub wa yustadallu 'alaiha bil alamat wal amarat adh-dhahirat التي تخبر عنها وتعرف بوجودها وهي كثيرة ومن أظهرها التكاسل عن الطاعات والتثقل عن فعل الخيرات والحرص على شهوات الدنيا وشدة الميل إلى لذاتها والرغبة في عمارتها وطول البقاء فيها وأشباه ذلك من أحوال أهل الغفلة وأوصاف المعرضين عن الله تعالى. فإذا ظهر له من أمثال هذه العلامات ما يعرف به مرض القلب وجب عليه أن يسعى في مداواته ومعالجته. Kemudian Imam Al-Haddad mengatakan bisa penyakit-penyakit hati ini bisa untuk dicari tondo-tondonya. Kalau dengan alat-alat zahir sulit, tidak bisa ditensi, alat tensi tidak bisa, alat diabetes tidak bisa untuk mendeteksi adanya penyakit hati. Tapi tondo-tondonya ada, kata Imamul Haddad. Tondo-tondo yang kelihatan di zahir ini ada. Kalau orang itu hatinya sakit, Pak, ada. Dan itu ada beberapa. Di antaranya tondo-tondo hatinya sakit. Ini tondo yang paling jelas, paling jelas, paling valid, paling jelas. Orang itu hatinya sakit. Monggo masing-masing saya panjenengan koreksi diri sendiri. Ndak usah ndelok spion, ndak usah. Masing-masing lihat diri sendiri. Apa itu diantaranya? Tanda-tanda hatinya sakit. Napa? Yang pertama, at-takasul anit ta'at, malas terhadap ketaatan-ketaatan. Itu sudah paling nyoto itu. Hatinya sakit. Contohnya gampang mawon kan nggih? Contohnya gampang mawon. Sering dicontohkan. Napa di antaranya? Nabi pernah bersabda untuk hadir salat Jumat, yang pertama kita ini kalau salat Jumat disunnahkan untuk berawal berpagi-pagi hari, selain khatib Jumat, selain khatib Jumat disunnahkan hadir Jumat itu seawal mungkin. Kalau bisa panjenengan sembahyang subuh di masjid tak boleh, niat Jumatan bisa. Nggih, kalau bisa nggih. Bisa, Pak. Nabi bersabda, ya, disunahkan kita ini untuk berbagi-bagi hari
untuk hadir salat Jumat, gelombang pertama dapat unta, kan gitu. Hadis itu. Bahasa Arabnya lali, saya tidak hafal. Kemarin baca sama santri-santri ini. Gelombang kedua dapat sapi. Gelombang ketiga dapat wedus. Wedus ini sepupunya Embi. Gelombang keempat dapat ayam. Gelombang kelima dapat belum. Gelombang lima dapat ini emprit, burung kecil. Gelombang keenam dapat telur. Jadi waktunya itu dibagi 6. Nggih. Masuk mulai subuh. Subuh sampai ke khatib naik itu ada berapa jam? Itu dibagi 6. Seumpama gampang-gampang saja hitung-hitungannya biar tidak mumet-mumet. Anggap mulai subuh sampai khatib naik itu ada durasi waktu 6 jam. Berarti dibagi 6. Ya. Subuh sampai 1 jam berikutnya itu dapat unta. Jam yang kedua dapat sapi. Jam ketiga dapat wedus. Jam keempat dapat ayam. Jam kelima dapat emprit. Jam keenam dapat endok. Itu sampai khatib naik. Nggih. Khatib naik baru datang dapat kulitnya endok. Nggih. Nah, ini kan tidak keto, Pak. Untanya kan tidak kelihatan. Kan begitu. Hah? Iya. Untanya kan tidak kelihatan. Coba kelihatan. Jam pertama dapat unta. Jadi jejer unta di pada masjid saya panjangan. Yang datang sih dapat unta. Saya yakin nginep sampean di masjid kan lagi. Hah? Angge. Maghrib setat kita Pak masjid. Kan begitu Pak. Ngaku mawon kan lagi. Sampai tidak mau ngaku, saya mau ngaku sudah. Cuma karena tidak kelihatan, kan itu tadi yang kita bahas di pertemuan yang lalu, efeknya amalan hati ataupun penyakitnya hati ini kan nanti di akhirat Pak kelihatannya kan lagi. Berhubung tidak kelihatan untanya, yaitu kurang semangat, tidak semangat, malas. Tapi kalau khatib datangnya sebisa, malah khatib itu idealnya datang langsung naik ke mimbar dari rumahnya itu. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adzan terus. Kalau panjenengan tidak mau datang pagi, daftar jadi khatib di masjidnya. Males taat itu tanda nyoto. Buat koreksi saya panjenengan nggih. Ketika awak ini males taat, sadari hatinya sakit. Dan juga termasuk tandanya hatinya sakit at-tathaqul an fi'il khairat, abot mau melakukan kebaikan. Mau melaksanakan kebaikan abot. Duha dihitung saya panjenengan nggih. Sembahyang duha loro. Kesitian loro. Papat wis. 6 kagen. Tak istiqomah kok. Alasannya males padahal. Tapi lumayan enggak apa-apa. Tapi kan minimal sadar Pak, minimal kan sadar. Termasuk juga tandanya hatinya sakit napa? Semangat kalau sudah yang enak-enak urusan duniawi ini. Syahwatnya nafsu nih. Kalau untuk syahwatnya nafsu semangat. Semangat. Kerasnya condongnya hati kepada dunia, kelezatan dunia. Wih. Kadang-kadang hidupnya sehari 24 jam itu hanya dunia tok tujuannya. Makan harus yang enak,
Pakaian harus yang bagus, aksesoris harus yang mewah. Sembahyang duha loro cukup. Qobliyah ya jarang-jarang wis. Langsung ke duhur. Ngaji Quran gampang wis engko Ramadan. Jadi melek dari tidur yang ada di pikiran dunia. Gimana caranya uangnya tambah banyak, rumahnya tambah apik, kendaraannya tambah mewah, uripnya tambah enak. Semangat untuk memakmurkan dunia. Berharap kepada Allah semoga panjang umur di dunia, yang tujuannya panjang umur supaya tetap enak di dunia. Nah, itu tandanya hatinya sakit. Tandanya hatinya sakit. Nasallallahu salam wal afiyah. Bab dunia Pak ya. Wabil khusus Al-Imamul Haddad ini beliau termasuk yang terus-terusan ya, terus menerus menegur umat Islam ini awas terhadap cinta dunia. Keras beliau ini. Untuk bab ini keras. Di berbagai kitab beliau bahas bab cinta dunia ini, termasuk pembahasan yang sering beliau singgung. Awas cinta dunia, awas cinta dunia, awas. Karena itu Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini pangkal segala kejelekan. Pangkal segala kejelekan. Ruwet sama dulur, ruwet sama tonggonya, orang tuanya dituntut, iya. Emaknya dibunuh, kadang-kadang gak ngasih duit. Kenapa? Cinta dunia. Pangkalnya di situ. Sehingga para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kehidupan orang-orang terdahulu, dunia ini betul-betul ada di tangan mereka, tidak sampai nyentuh ke hati mereka. Orang-orang dulu itu banyak yang sugih, Pak. Cuman hanya di tangan saja. Di hati tidak sampai. Bahkan di sebagian mereka tangannya tidak mau nyentuh dunia. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan contoh yang paling hebat, paling utama, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikan contoh yang benar-benar gamblang, terang benderang. Jangan ngomong di dunia, jangan ngomong di hatinya Nabi Muhammad dunia. Tangannya Nabi tidak mau sama dunia. Yang kita sering dengar sejarahnya Kanjeng Nabi kan lagi, tidak mangan telung dino. Siti Fatimah buat roti, datang, Abah, ini roti buatan saya, made in by tangan gulo. Saya kepingin Abah makan dulu. Katanya Rasulullah ketika mau makan, hei anakku, ini adalah makanan yang pertama masuk semenjak 3 hari yang lalu. Nabi itu kalau sarapan tidak makan malam. Kalau malam makan tidak sarapan. Saya panjenengan sarapan, makan malam, makan siang, makan sore, makan jam 9. Itu belum termasuk kopi, teh, jus itu. Alhamdulillah nggih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Yang sogih ini terkenal Sayyidina Uthman nggih. Terkenal sogih itu. Cuman sogihnya Sayyidina Uthman berhadim barawo tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak seperti yang saya bayangkan. Apa diceritakan Sayyidina Uthman itu? Sayyidina Uthman itu kata Imam Haddad, fakana yuqaddimu linnas ta'amal imarah wa yadkhul bait fa yakul khubza wa yusta'dam bizaid. Sayyidina Uthman itu kalau untuk menghidangkan untuk orang lain, bukan untuk konsumsi pribadinya, untuk dihidangkan kepada orang lain, beliau menghadirkan makanan-makanan yang mewah-mewah, yang lezat-lezat itu disuguhkan, diberikan sama orang. Tapi kalau untuk pribadi, makan roti kering, beliau masuk ke rumahnya makan roti kering.
lauknya cuman minyak zaid. Sayyidina Utsman bin Affan. Okay. Sayyidina Utsman diceritakan beliau kan wafat dibunuh dikepung rumahnya, kemudian ada yang berhasil masuk sampai di hadapan Sayyidina Utsman, kemudian ditebas Sayyidina Utsman ketika ngaji Quran yang sering kalau panjangan dengar disembelih Sayyidina Utsman. Itu para hadirin barawuh, sebelum ditebas Sayyidina Utsman itu apa yang beliau ucapkan? Berdoa. Apa doanya? Allahumma jama' ummah Muhammad. Allahumma jama' ummah Muhammad. Ya Allah, persatukan umat Nabi Muhammad. Jadi sebelum dibunuh itu. Bukan ngamuk-ngamuk. Itu ketika ditebas, darahnya muncrat, Qurannya masih terbuka. Katanya Imam Al-Haddad, darahnya itu muncrat ke ayat fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Okay. Cuman ada yang bilang muncrat ke ayat apa itu, ke di surat Quran itu ada yang warna merah itu nggih. Wal yatalattaf. Allah alam. Cuman yang kita baca di sini muncrat darahnya ke ayat fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Jadi sebelum ditebas itu doa, ya Allah persatukan umat Nabi Muhammad ya Allah. Itu yang beliau baca. Sehingga dikomentari oleh sahabat-sahabat, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Salam. Katanya Sayyidina Abdullah bin Salam, seandainya Sayyidina Utsman sebelum ditebas tidak membaca doa Allahumma jama' ummah Muhammad, ya Allah persatukan umat Nabi Muhammad, coba Sayyidina Utsman tidak baca doa itu, pastilah kualatnya Sayyidina Utsman hancur umat ini, berpecah belah terus, tak tambah tak karuan. Kehidupan Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Sehingga Imam Al-Haddad mengatakan fa idza dhahara lahu min amthali hadhil alamat, tatkala sadar kita ini ada tondo-tondo tadi, malas taat, berat untuk berbuat kebaikan, kalau urusan syahwat, keinginan dunia, keinginan nafsu kita ini semangat, untuk dunia ini semangat, wah dunia ini harus maju, kita harus soge-soge, harus kaya semua umat Islam. Iya, tidak apa-apa, api Pak, orang Islam soge semuanya. Cuma bukan berarti itu tujuan utamanya. Kadang-kadang kita ini tertipu juga dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kok koyok seakan-akan dunia ini harus dimakmurkan buat umat Islam ini. Hendak berhadim berabu. Dinyatakan tidak. Dinyatakan tidak. Pernah suatu hari Sayyidina Umar ibn al-Khattab rawuh ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk di ruangan berhati marah, oh panas, ongkep. Bayangkan zaman dulu, jangan tanya AC, kipas angin sudah. Tidak ada Nabi, ada napa kalau raja duduk terus ada yang ngipas itu, apa namanya yang ngipas itu? Hah? Duyung-duyung? Dayang-dayang nggih? Tidak ada dayang-dayangnya. Sayyidina Umar masuk itu ongkep pengapi. Sambil Nabi beralaskan alas yang sangat sederhana. Keringetan Nabi Muhammad SAW. Nangis Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar nangis. Nabi, wahai Rasul, panjenengan kekasihnya Allah, panjenengan manusia termulia, panjenengan adalah manusia terbaik. Sedangkan Raja Persia dengan mahkotanya, dengan singgasananya Nabi, Raja Romawi kafir-kafir, Nabi soge enak hidupnya Nabi. Jadi maksudnya sini Umar, mbok panjenengan angkat tangannya Nabi, minta sama Allah Nabi biar lebih bagus dari mereka gitu. Biar Nabi duduk di singgasana gitu.
Dia pakai mahkota, baju yang bagus. Kemudian ini kasihnya Allah. Biar hebat gitu. Hah? Pemikiran Sayyidina Umar nggih. Maksudnya biar bagus, hebat dengan dunia. Apa Nabi bilang kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Umar, ama tarda anta ya Umar anna lahumud dunya wa lanal akhirah. Ya Umar, apa kamu tak rela? Apa kamu tak ridha biar dunia buat mereka, akhirat nanti punya kita nanti. Biar mereka pakai singgasana yang istimewa, mahkota yang indah, biar di dunia tok, di akhirat tidak ada. Sebentar saja di dunia. Di akhirat nanti hidup selama-lamanya. Masing-masing saya penjenengan punya motor api-api nanti di surga. Cocok Pak? Setuju? Pesawat satu-satu. Okay. Istrinya 70. Okay. Jangan ngomong sama istri panjenengan tapi. Ngamuk nanti. Ya. Punya rumah. Penduduk surga paling ngisor, Nabi bilang dalam hadis yang maknanya penduduk surga kelas ekonomi. Ini paling ngisor. Itu Pak dikasih surga sama Allah dari halaman depan sampai ke belakang 1000 tahun baru sampai. Panjenengan rumah panjenengan dari ngarep ke tempat jemuran berapa detik? Jadi surganya umat Islam nanti kelas ekonomi paling ngisor dari halaman depan ke belakang 1000 tahun baru nyampe. Kalau yang kelas yang paling hebat, nggih, ketemu sama Gusti Allah sehari 2 kali. Allah, nggih. Panjenengan merasakan nikmat ketemu orang-orang seperti almarhum Habib Hashim, nggih. Allah, kita rasakan sayangnya beliau kepada kita. Kita rasakan belas kasihnya beliau kepada kita, ya. Kita rasakan perhatian beliau kepada kita. Kita rasakan sayangnya orang tua kita kepada kita, bagi wali-walinya Allah itu Pak sayang sama kita itu. Orang-orang baik itu pasti sayang sama kita. Nabi Muhammad, oh apalagi. Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita, apalagi lebih sayang sama kita daripada diri kita kepada dirinya sendiri. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebihan malik. Sehingga pernah diceritakan ada bapak nggih ngelus-ngelus anaknya. Dicium, dipeluk, terus ada alim ulama lihat. Dilihati, ini anaknya diciumi, dilihati, dipeluk, dilihati. Terus ditanya sama orang alim, ditanya, anta alladhi waladta. Sampai kok nyium-nyium, meluk-meluk, ini anak sampean dah, sampean yang ngelahirkan dah. Kok kalau sayangnya temenanan, sampean yang ngelahirkan. Oh iya anak saya ini. Terus apa katanya orang alim ini? Fa kaifa billadhi khalaqah. Terus gimana yang buat? Terus gimana sayangnya yang buat anak kamu ini? Kamu tidak buat, cuma ngelahirkan tok, sayangnya luar biasa. Gimana sayangnya yang buat anak itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kembali di sini kata Imam Al-Haddad, ketika sudah kerasa saya panjenengan ada tondo-tondo penyakit hati, maka hendaklah segera berusaha untuk diobati. Malas taat, paksa. Malas berbuat baik, lawan. Okay? Semangat untuk duniawi, direm. Okay? Disadarkan mana yang butuh. Saya butuhnya apa? Saya butuhnya berapa? Setelah itu cukup. Buka Qur'annya, cukup ngaji. Cukup hadir pengajian, cukup sholat sunnah, ayo kan wis cukup. Masa mau cari kerja sampai dapat uang 2M baru mau sembahyang? Masa gimana? Butuhnya berapa? Cukup sudah.
Sementara saja di sini. Wa ablaghut turuq yang terakhir. Wa ablaghut turuq fi dzalik wa aqrabiha ila husulil qasdi min dzalik ayatluba lahu syaikhan aliman arifan min ahli qulub was sarair. Fa in lam yajidhu fa akhan salihan nasan yasta'inu bi ra'yi wa isharati fi ta'arufi amradi qalbi wa mudawatiha. Langsung saja. Dan cara yang paling mengena untuk kita mengetahui penyakit saya panjenengan hatinya, cara yang paling enak untuk mengetahui penyakit hati ini, resepnya satu. Ini cara yang paling top, nomor satu. Satu. Kenapa? Cari guru yang mengetahui ilmu dengan sebenar-benarnya, yang dia tahu tentang hati, tentang batin. Cari guru. Di mana nyarinya? Ya minta sama Allah, Pak. Minta sama Allah. Ini maksudnya bukan guru sembarangan ini. Ini guru-guru yang bahasa saya panjenengan walinya Gusti Allah sudah. Memang orang-orang khusus sudah. Ada. Tidak mungkin berkurang, ada, Pak. Kalau ada yang mati, ada gantinya. Cuman permasalahannya tidak diumumkan itu sama Gusti Allah. Kalau presiden hanya kan diumum menteri hanya kan diumum bupati hanya diumumkan. Yang gini-gini tidak diumumkan. Hanya untuk kalangan khusus saja, yang yang bodoh-bodoh itu. Ada, jangan khawatir. Entek Nabi wali ini Gusti Allah. Tidak, masih ada. Cuman tidak kelihatan. Bisa tahu dengan husnudzan, dengan husnudzan. Cari guru seperti ini. Kalau tidak menemukan, resep kedua, agar supaya saya sama jenengan sadar ada penyakit di hati. Kalau itu tadi tondo-tondo yang bisa kita tangkap, saya ini kok malas taat ya, saya ini kok malas berbuat kebaikan ya, saya ini kok cinta dunia ya. Hatimu sakit. Apa penyakitnya? Ini cari guru. Supaya jelaskan. Oh, loromu nang dunya nemen kan. Oh, loromu ada hasutnya kamu banyak. Oh, loromu ragu-ragu nang Gusti Allah. Itu yang nentukan itu, Pak. Cari guru. Caranya, yaitu saya mau tanya sama panjenengan gimana caranya ini. Ya minta sama Allah lagi. Allah sebagaimana doanya Habib Ali Habsyi, penyusun Sibtud Durar, apa beliau minta doa? Ya Allah, sambungkan saya kepada orang yang menyambungkan saya kepadamu ya Allah. Allahumma silni biman yasiluni ilaik. Ya Allah, sambungkan saya ya Allah dengan orang yang nyambungkan saya kepada panjenengan. Minta sama Allah. Tak nemu-nemu, kok suwi tak nemu-nemu? Cari resep yang kedua. Cari saudara yang saleh. Apalagi namanya saleh, Cari saudara yang saleh, amalnya bagus. Tapi kalau amalnya jelek walaupun namanya saleh, ojo kan ini. Cari saudara yang saleh amalnya, yang bisa memberikan nasihat, yang bisa kita minta bantuan dengan nasihatnya, pandangannya, untuk mendeteksi, mendiagnosa apa penyakit saya ini. Orang-orang dulu seperti itu, Pak. Antar wali satu sama yang lain gitu. Tanya, ya apa saya ini kok gini? Saya ini kok malas taat sekarang. Kenapa saya ini? Coba. Lihat saya. Nggih. Di antaranya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu itu datang sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal atau Jabir bin Abdullah ya. Itu tanya Sayyidina Umar, delok anakku, ono sifat munafik gitu saya ini. Saya ini ada sifat munafik enggak? Lihat saya. Enggak ada panjangan enggak ada. Takon, Pak. Ya, takon. Tanya sama Pak Mat. Pak Mat, ledi, kula niki melit. Iya melit. Kasih uang terus langsung Pak Mat. Iya. Tanya sama dulur yang saleh.
Tapi kata Imamul Haddad, kalau kamu tidak menemukan teman yang seperti itu, yang memang sudah itu kebanyakan keadaan zaman sekarang, Allah, kama huwal ghalib min ahli hadhihi zaman, sebagaimana keadaan yang mayoritas di zaman sekarang ini. Imamul Haddad 400 tahun yang lalu hidupnya, ngomongnya beliau seperti ini. Sulit untuk cari saudara yang saleh, yang benar-benar ngerti, bisa negur saya panjenengan dengan teguran yang pas gitu ya. Ada negur tapi luput kadang-kadang, punya tendensi pribadi. Kau niki melit kali. Kenapa kau ngomong melit? Tak pernah dikei bolanya. Iya. Apa kata Imamul Haddad, kalau ada saudara seperti ini, fa'alaihi bi kutubi a'immati hadha sya'an allati allafuha fi wasfi amradil qulub wa ta'rifi turuqi ila madawatiha. Tak nemu guru, cari saudara yang saleh, yang bisa ngerti. Tak nemu juga, baca kitabnya orang-orang saleh terdahulu. Baca kitabnya ulama-ulama yang menjelaskan penyakit-penyakit hati. Termasuk inilah yang kita tempuh sekarang, nggih. Ini yang kita tempuh saya panjenengan. Kita minta sama Allah semoga kita dapat guru, okay? Yang nonton kita. Kita minta sama Allah semoga dapat saudara yang bisa ngoreksi kita. Sambil kita juga baca kitab-kitabnya orang-orang soleh terdahulu, wali-wali Allah, agar supaya saya jangan tahu, oh penyakit ini sebabnya ini, tondonya ini, obatnya ini. Biar supaya hati kita ini bagus. Dan kitab yang paling hebat diantaranya, katanya Imamul Haddad, kitab yang paling hebat diantaranya yang membahas penyakit-penyakit hati yaitu kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Itu kitab yang dipuji-puji oleh para ulama. Yang di situ di kitab tersebut membahas secara terperinci dengan detail penyakit-penyakit hati, sebab-sebabnya dan cara mengobatinya. Tapi tetap para hadirin para wong, kitab tidak sama guru, nggih. Kitab tidak sama guru. Baca kitab kesehatan tidak sama dengan langsung ketemu sama dokter. Kalau ketemu dokter langsung kan enak, sampai ini sakitnya. Baca bukunya masih ngarang-ngarang kita, nggih. Masih ngepas-ngepaskan. Tapi kalau ketemu guru ini lebih tepat, lebih to the point, lebih kepada langsung kepada intinya. Sehingga dikatakan siapa orang yang bersungguh-sungguh, dia akan menemukan gurunya walaupun di depan pintu rumahnya. Memang Allah atur seperti itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yu'inu talib ala qadri himmati wa sidqihi wa husni raghbatihi wa huwa subhanahu wal waliyul mu'in. Dan Allah yang akan membantu orang yang temenanan, serius untuk mencapai. Ya Allah, bersihkan hati saya ya Allah. Ya Allah, perbaiki hati saya ya Allah. Temenanan, Allah akan kasih jalan nanti. Dia akan mendapatkan guru, dia akan mendapatkan teman-teman yang baik, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah membaca kitab-kitabnya ulama sehingga bisa mengetahui penyakit dirinya, bisa mengobati penyakit dirinya sehingga sukses dunia, berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga bermanfaat. Hadza minul afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.